nggak ada yang mendekat-dekat loh. Nah, sudah itu pakai baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping buku ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini, terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua di rumah? Sudah hampir berapa bulan ya kita di rumah? Sudah 4 bulan kita di rumah ternyata. Nah, adik-adik di rumah bosan tidak? Ya, pasti banyak yang bosan kan, pengen jalan-jalan ke mall, tapi harus tetap bersabar ya sampai selesai corona, selesai pandemi, baru kita bisa jalan-jalan. Nah, walaupun di rumah saja, jangan takut, jangan sedih, karena walaupun kita di rumah, Tuhan Yesus itu selalu beserta kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, langsung punya sebuah lagu baru yang kita akan pelajari sama-sama. Judulnya Di Rumah Saja, karena kita terus di rumah dan tidak kemana-mana. Sudah siap semuanya memuji Tuhan? Ayo semuanya, kita siapkan hati kita mau sama-sama memuji Tuhan. Langsung aja kita semua untuk bergerak ya. Ayo adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Ayo kita memuji Tuhan sekali lagi adik-adik. Semuanya sudah tahu kan? Mudah liriknya. Servis di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Ku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja.
Adik-adik, sebelum kita lanjut memuji Tuhan dan mendengarkan cerita, kita sama-sama berdoa dulu ya. Nah, lipat tangannya semuanya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini kami boleh kembali datang memuji dan juga mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau boleh berikan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami masih baik, masih sehat, dan masih boleh beraktivitas seperti biasa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu, kami rindu untuk memuji nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan cerita firman-Mu, serta belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Kau Tuhan sertai, tolong kami sehingga kami boleh mendengarkan cerita dengan baik dan juga boleh tetap bersemangat memuji Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk Ose yang akan bercerita sebentar. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai, memberikan hikmat kepada Ose. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selama beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang buah-buah roh. 3 minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih. Kemudian ada sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita juga masih akan belajar tentang buah roh yang namanya kesabaran. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Oke, judul lagunya adalah Ajarku Mengerti. Biarlah melalui lagu ini kita boleh belajar untuk mengerti firman Tuhan. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, agar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya adik-adik, sambil betul-betul mempersiapkan hati kita mendengarkan cerita. Kepadamu ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Yes. Hey. Woo. 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 Hey. Hey. Sit. Mana ya? Ini deh kayaknya. Aduh, aku kalah deh.
Ya, Halo Adrian. Halo, Pak. Lagi main nih. Iya dong. Wah, apa tuh, Pak? Kamu suka ini makanan kesukaan kamu? Ini coba lihat. Wah, apa tuh? Wah, ayam goreng. Wah, enak banget. Astaga, Adrian, sorry. Ada papa lupa ini. Papa mau ambil dulu ya. Kamu janji jangan makan dulu ya, tunggu papa. Ya, oke? Oke, Pak. Tapi jangan lama-lama ya. Enak nih. Tahu janji ya, jangan dimakan. Janji. Sip. Makan ayam goreng, ayam goreng. Wih, enak banget. Tunggu deh, papa udah mau balik. Mau makan. Hey. Udah lapar banget nih. Papa lama banget sih. Gimana ya? Papa belinya untuk saya dan papa. Satu saya, satu papa. Gimana ya? Aku kan udah janji sama papa untuk tidak makan dulu, tunggu dia pulang. Tapi enak banget, gimana ya? Papa belum balik-balik ya? Makan aja deh. Biar sambil tunggu papa, makan dulu. Toh kan juga satunya untuk papa, dan satu untuk papa. Tuhan Yesus, aku makan dulu ya. Terima kasih. Wow, paha bawah. Enak sekali. Wah, enak banget. Pak, pintar banget sih cari makanan yang enak banget. Kenyang tuh kenyang. Enak banget. Halo Adrian. Halo papa. Nih, tadi kan papa lupa saus kejunya. Tunggu pak, itu untuk apa? Saus keju untuk ayam. Kita makan pakai saus keju. Enak loh, kayak ricis-ricis gitu. Tapi pak, Apa? Astaga, udah aku makan bagianku pak. ulang astaga dia. Iya pak. Ya, sayang banget kamu nggak makan. Ya udah, jadi punyanya papa kan, papa makannya. Tapi pak, aku mau coba juga. Ya, gimana dong? Saus ayam kamu kan habis. Makanya Adrian lain kali kalau papa kasih tahu tunggu, papa tunggu. Oke lah pak. Aku janji aku tidak akan melanggar permintaan papa. Aku akan taat untuk menunggu papa. Tapi pak, satu gigit lah pak. Enak aja, enak aja lu. Pak, Nggak satu boleh. gigit lah pak. Nggak boleh. Satu gigit pak. Enak banget ya. Nggak boleh. Pak, tuh pak. Tinggal tulang tuh. Pak. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya Elmo. Iya, kita harus berdoa supaya hati kita siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi ini kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Tolong juga Lause yang akan bercerita agar kami semua bisa mengerti dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah,
kita sedang belajar buah roh. Itu ada apel, bukan buah roh. Iya, ini apel ya. Kalau apel rasanya apa? Ya apel, rasa rambutan ya. Nah, kita belajar buah roh, buahnya itu 1, tapi 9 rasanya. Banyak ya. Iya. Nah, kita sudah belajar tentang KASIH, tentang kasih. Kita juga sudah belajar tentang sukacita. Nih, seperti Elmo, mulutnya lebar, selalu bersukacita. Ya, betul sekali Elmo. Nah, kita juga belajar tentang damai sejahtera ya. Damai yang dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kesabaran. Sabar itu tetangganya Elmo. Bukan tetangga. Ini tentang kesabaran. Oh, tak kirain Pak Sabar. Oh, bukan ya. Jadi tentang kesabaran. Apa itu kesabaran? Nah, mari kita dengar cerita firman Tuhan pada pagi ini ya. Nah, suatu kali kita tahu bahwa di Israel itu ada seorang raja. Raja yang pertama, Raja Israel, namanya siapa, tahu nggak? Tahu nggak? Elmo kan nggak bisa baca ya. Masa yang bisa baca? Iya, Elmo nggak bisa baca ya. Ya, Raja Saul. Oh iya, Raja Saul ya. Tahu Elmo? Saul. Ya. Nah, Raja Saul ini raja yang awalnya itu orang yang rendah hati, orang yang baik ya. Dan Tuhan melihat bahwa Tuhan bisa memakai Raja Saul untuk menjadi raja orang Israel. Nah, kemudian setelah 2 tahun dia memerintah, waktu itu Raja Saul sedang berperang melawan orang Filistin. Orang-orang Filistin itu orang-orang yang kuat dan banyak sekali tentaranya ya. Lalu Raja Saul berapa banyak tentaranya? Raja Saul tentaranya hanya 3.000. 3.000 banyak loh, 3.000 loh. Hello, nggak bisa hitung. Ya kamu kan nggak sekolah ya, nggak belajar matematika, jadi nggak bisa ngitung ya. Itu cuma hitung 1 sampai 10 aja ya. 3.000 mah nolnya banyak kan. 3.000 tapi dibagi 2. 1.000 dipegang oleh Yonatan, sama-sama Yonatan berperang di daerah Benyamin. Sedangkan yang 2.000 bersama dengan Raja Saul. Ya, mereka berada di daerah Mikmas. Mas enak ya. Bukan Mikmas Elmo, Mikmas. Oh, kirain mie-nya mas. Itu Elmo suka. Oh, Elmo ini memang suka makan, makanya perutnya nih ndut ya. Nah, teman-teman, si Raja Saul ini sedang berperang di Mikmas, sedangkan Yonatan di daerah Benyamin. Yonatan bisa mengalahkan akan orang Filistin yang ada di daerah Benyamin. Karena itu Raja Saul sangat senang ya, dan dia menyuruh orang untuk tiup trompet. Mari, menang. Belum. Nah, dia suruh tiup trompet. Bagaimana bunyi trompet? Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah tiup trompet, semua orang Israel diberitahu bahwa Raja Saul sudah menang. Raja Saul sudah menang. Rakyat Israel sebenarnya dengar itu cukup senang. Tapi siapa yang gak senang? Yang gak senang adalah orang Filistin ya. Orang Filistin pasti gak senang karena musuhnya menang. Kalau Elmo senang kalau orang menang. Kalau musuh gak senang kalau musuhnya menang. Gitu ya. Kalau Elmo kok beda ya. Iya, kalau Elmo beda ya. Nah, teman-teman, musuhnya sudah menang, maka orang Filistin menambah tentaranya lebih banyak lagi. Ya. Tambah tentara lebih banyak lagi. Mau tahu berapa? Nih, dengar ya. Ada 3.000 tentara yang
memakai kereta, ya, berkereta 3.000. Tadi tentaranya Saul cuma 2.000 ya. Iya, tentara Saul cuma 2.000. Tetapi tentaranya orang Filistin ini ada 3.000 yang berkereta. Nah, lalu ada lagi yang 6.000 yang berkuda. Yang berkuda itu 6.000. Banyak ya. Betul-betul banyak. Banyak ya 6.000. Belum lagi ditambah yang berjalan kaki. Waduh, banyaknya itu seperti pasir di tepi laut. Kamu tahu berapa pasir di tepi laut? Ngapain ngitungin pasir? Emangnya orang gila ya. Pusing hitunginnya 1 sampai 10 aja pusing. Nah iya betul. Nggak ada orang yang mau hitungin pasir di tepi laut ya. Karena terlalu banyak dan nggak mungkin dihitung. Setelah itu orang Israel yang lihat, Raja Saul yang lihat dari atas ya. Nih gambarnya, lihat. Raja Saulnya jadi apa? Aduh gimana ini? Mereka begitu banyak ya. Waduh. Dan tentaranya, apa yang terjadi dengan tentaranya Raja Saul? Mereka semua gemetar seperti ini. Ya, seperti ini. Jangan digoyang-goyang, aduh. Pusing. Iya maaf ya Elmo ya. Ini kan cuma kasih contoh. Nah, si Raja Saul jadi agak gemetar dan takut ya. Cuma 2.000 sama dia. Tetapi itu banyak begitu ya. Bagaimana bisa mengalahkan ini ya. Dia sudah mulai ketakutan ya. Mulai ketakutan. Dan mereka harus pergi ke daerah yang namanya Gilgal untuk mempersembahkan korban dan berdoa kepada Tuhan sebelum mereka melanjutkan perang. Kemudian mereka berangkat ya dengan hati yang penuh kegelisahan, ya penuh ketakutan ya. Karena melihat tentara yang begitu besar. Mereka sampai di Gilgal, mereka harus tunggu lagi. Tunggu siapa? Tunggu Nabi Samuel atau Imam Samuel. Karena Nabi Samuel yang harus mempersembahkan korban. Ya betul, Nabi Samuel harus mempersembahkan korban. Korbannya dari apa? Korbannya dari embe-embe. Dan korbannya juga dari daging binatang seperti sapi ini ya. Jadi si Saul dengan tentaranya tunggu ya. Waktu mereka tunggu 1 hari. Wah, Samuelnya datang nggak? Enggak datang, belum. 2 hari belum datang. 3 hari belum datang. Mau amat sih. Iya, kan suruh tunggu 7 hari ya, jadi lama ya. Tunggu 7 hari. Ternyata setelah 7 hari rakyatnya semakin gelisah yang 2.000 orang itu. Lalu mereka sudah mau lari ya. Gak datang-datang ini gimana ini udah 7 hari. Iya sih, lagian janji-janji gak nepatin. Bukan gak nepatin, tapi Nabi Samuel mungkin ada kesibukan. Dan mungkin Tuhan punya rencana bagi Saul. Tapi Saul, waduh dia sudah ketakutan. Mereka juga sudah ketakutan. Bagaimana ini kita belum berdoa. Sementara pasukan Filistin itu sudah banyak sekali seperti itu. Gak mungkin bisa menang. Wah, mereka sudah sangat ketakutan. Dan hampir saja tentara orang Israel itu lari. Kemudian Raja Saul dengan lantang dia berkata, ambil itu dombanya, ambil itu sapinya, ayo kita mengadakan korban bakaran dan korban keselamatan. Boleh kah? Nggak boleh sebenarnya, karena itu tugasnya imam dan nabi. Gitu. Iya, kenapa dia lakukan? Iya, karena Raja Saul takut tentaranya semua lari ya. Jadi dia ambil ini domba dan sapinya untuk dikorbankan. Teman-teman sekalian, tahu nggak waktu dia sudah selesai membakar korban bakaran, dari jauh kemudian dia lihat apa sih? Lihat ada seseorang datang ya. Oh, ini dia yang ditunggu-tunggu, Nabi Samuel yang datang. Akhirnya datang juga. Iya, dia datang juga akhirnya. Wah, kemudian Raja Saul
berhenti, belum membakar korban keselamatan. Dia berhenti, dia menyambut Samuel. Ya, lihat gambarnya ya. Nah, setelah itu dia sambut. Tapi apakah Nabi Samuel senang? Tahu. Nabi Samuel marah, Elmo. Kenapa marah? Iya, karena Saul mengerjakan yang bukan tugasnya. Tidak boleh mempersembahkan korban. Hanya seorang imam. Iya, hanya seorang imam yang boleh mempersembahkan korban. Jadi Samuel ini marah. Dia berkata, apa yang sudah kamu lakukan, Saul? Kamu sudah melakukan tindakan yang bodoh. Ya, tindakan yang bodoh. Ya. Kamu tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Kan seharusnya kamu tunggu, tetapi tidak ditunggu. Bahkan berani mempersembahkan korban. Maka mulai saat ini kerajaanmu tidak akan kokoh lagi untuk selamanya. Kerajaanmu akan runtuh, ya. Dan Tuhan sudah pilih orang yang akan menjadi raja menurut apa yang diperkenan oleh Tuhan, apa yang Tuhan suka, menurut apa yang menurut Tuhan baik. Raja Saul apa? Menyesal tidak tuh? Belum ya. Raja Saul enggak nyesel ya. Iya, Raja Saul belum menyesal. Dia belum tahu bahwa Tuhan benar-benar melakukan akan hal ini ya. Sayang ya, sungguh sedih ya. Akibat Raja Saul tidak sabar ya, tidak mau tunggu, maka Raja Saul akhirnya harus disingkirkan ya. Kasihan. Iya, kasihan ya. Tapi itulah ya, Raja Saul merasa bahwa dirinya benar sekalipun dia melakukan yang bukan tugasnya. Ya, sekalipun dia sudah tidak sabar karena dia merasa sudah terlalu lama dia tunggu, dia merasa bahwa orang tentaranya sudah ketakutan, jadi dia harus mempertahankan tentaranya, ya. Dan dia merasa Samuel yang salah. Ya. Wah, boleh nggak kita ikuti apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Tidak sabar seperti itu. Boleh nggak Elmo? Tahu Elmo sih juga orangnya nggak sabar. Iya, Elmo ini lihat mukanya merah terus ya. Sepertinya memang Elmo tidak sabar ya. Padahal Elmo sabar ya. Ya, tergantung. Oke. Ya, jadi hari ini kita belajar jangan seperti Raja Saul. Kita harus menjadi orang yang punya kesabaran. Betul, kita harus jadi orang yang punya sabar. Ya, sabar itu artinya bisa tunggu. Yang kedua harus tidak boleh digoyahkan. Jangan ikut-ikutan. Jangan lihat keadaan jadi takut. Iya, tidak boleh takut. Lihat keadaan yang mungkin kelihatannya, kenapa ya teman-teman saya kok semuanya itu nakal-nakal. Apakah saya harus jadi nakal? Oh, boleh nggak? Enggak lah. Elmo nggak mau nakal. Elmo nggak suka nakal. Ya nggak boleh nakal ya. Kalaupun teman-teman nakal ajak kita buat nakal, kita tidak boleh nakal ya. Kita tetap harus jadi orang yang sabar. Apalagi di masa seperti ini, di masa COVID ini ya. Kita juga harus sabar ya. Belajar di rumah ya. Walaupun tidak enak ya, bosan, tapi tetap kita harus sabar. Karena di luar banyak sekali penyakit dan tidak aman kalau kita keluar ya. Kayak Elmo aman lah ya. Iya, karena Elmo kan boneka ya, bukan orang ya. Tapi kalau orang berbahaya ya. Karena itu kita tetap harus sabar ya. Belajar di rumah, tunggu di rumah, main di rumah sama mama papa. Tetap kita harus sabar ya. Sabar menunggu dan tidak mudah untuk diajak-ajak orang untuk melakukan, ayo kita keluar. Oh enggak ya. Kita harus sabar ya. Ada waktunya kita bisa keluar nanti ya. Oke teman-teman,
Mari kita belajar tentang kesabaran ini dan kita mau bersama-sama berdoa ya. Ayo Elmo, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan ajar kami sabar agar kami bisa Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Berikan pada kami Tuhan hati yang mau taat pada firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Ya, amin. Sampai ketemu lagi anak-anak minggu depan dah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kesabaran. Mari, seperti kata Lasa tadi, kita juga belajar sabar dalam kehidupan kita. Belajar karakter Kristus. Nah, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita angkat satu pujian berjudul A Gift to You. Everything I am, everything I do, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Adik-adik, biarlah semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu adalah hadiah untuk Tuhan. Everything I am, everything I be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, sekarang setelah menghafal ayat hafalan, kita akan lanjut ke aktivitas. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4.
Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 1. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi ni men yao靠主喜乐，我在说，因你们要喜乐。Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tapi kalau lagi aku katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas namanya anyaman kesabaran. Alat-alatnya seperti yang adik-adik lihat, ada alat tulis, ada pensil warna, penggaris, gunting, dan lain-lain. Nah, yang perlu kalian lakukan pertama, ambil dua lembar kertas origami yang warnanya berbeda. Nah, di kertas ini, di bagian belakangnya, kalian gambar kertas yang pertama. Kalian gambar seperti ini, ada garis horizontal dan garis vertikal. Nah, jaraknya itu 1,5 cm kalau kalian menggunakan kertas origami ukuran 12 x 12 cm. Kalau kalian pakai kertas yang 14 x 14 cm, jaraknya dibuat 22 cm. Nah, ini lihat garis merah ini, garis merah yang ini tidak digunting. Yang akan kita gunting yang garis hitam pakai pensil di sini. Nah, jaraknya dibuat sama. Kemudian nanti kita gunting seperti ini. Jadi ini untuk kertas origami yang pertama. Ini juga kita gunting. Nanti gunting sampai selesai. Semuanya tergunting ya. Nanti kalau sudah selesai, dia jadinya akan seperti ini. Nah, ini yang maksud sudah selesai gunting. Nah, selanjutnya untuk kertas yang kedua, ini di bagian belakangnya kita gambar seperti ini. Jadi cuma garis horizontal semua. Nah, sama seperti tadi, jaraknya 1,5 cm kalau pakai kertas origami ukuran 12 x 12 cm seperti lose. Kalau ukuran kertasnya 14 x 14, jaraknya 22 cm. Nah, setelah itu nanti digunting seperti ini, satuan. Digunting satuan seperti ini. Gunting sampai selesai semua ya. Ini nanti kalau sudah selesai, dia akan jadi lembaran seperti ini yang Elsa sudah buat. Nah, setelah jadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita akan buat anyaman. Jadi ambil kertas origami yang pertama, kemudian kita selip selang-selingnya seperti ini. Nah, karena ini agak susah dan ribet, makanya namanya anyaman kesabaran. Kalau sabar membuatnya, nanti jadinya akan cantik dan rapi. Tapi kalau tidak sabar, nanti hasilnya akan jelek. Nah, ini yang pertama. Kemudian selang-seling lagi yang di bawahnya. Ini ya. Nah, ini contohnya. Jadi nanti dirapikan. Oke. Jangan lupa kalau sudah selesai disusun di atas seperti ini, kalian lem di bagian ujung-ujungnya. Ya. Dilem. Nah, kalau sudah selesai, sudah jadi, sudah dilem, nanti seperti yang Lose punya, dia akan jadi seperti ini. Nah, cantik kan? Sudah rapi. Ini punyanya Lose. Nah, setelah selesai, nah, namanya anyaman kesabaran. Tulis di kertas kesabaran. Lalu kita lem. Ini dilem. Lalu kita tempel di anyaman yang sudah kita buat. Terserah tempelnya bagaimana. Nah, sudah jadi. Nah, bagi kalian yang tidak punya kertas origami di rumah, atau kertas warna atau kertas karton, tidak apa-apa. Kalian bisa buat sendiri anyamannya. Caranya, ambil kertas polos warna putih, kemudian potong ukuran 14 x 14 cm. Nah, ini seperti ini. Langsung sudah kasih contoh. Ini 14 cm, ini juga 14 cm.
Kemudian kita buat kotak-kotak seperti anyaman tadi. Nah, karena ini kertas 14 x 14 cm, maka kita buat 2 cm dan 2 cm. Dibuat seperti ini, nanti diselesaikan. Nah, kalau sudah selesai di kotak-kotak, diwarnai. Ya, seperti lase buat, tapi lase buatnya tidak rapi. Jadi adik-adik nanti buatnya warnanya lebih rapi bisa. Nanti pilih 2 warna, kemudian warnai selang-seling. Seperti yang lase buat. Nah, oke, mudah kan membuatnya? Ya, anyaman kesabaran. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di ibadah online sekolah minggu depan.